Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan rahmatnya kepada kita, masih berikan rezekinya kepada kita, masih berikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, selamat bergabung yang baru selamat bergabung pada live pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah yang mengirimkan tap layar ya, tap layar itu terima kasih juga, Masya Allah. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana pentingnya yakin kepada kalimah thayyibah. Selamat bergabung teman-teman yang baru datang, yang mungkin yang baru selesai sholat isya. Alhamdulillah kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu azan, yaitu melaksanakan sholat. Assalamualaikum Ustadz, berkah selalu. Waalaikumsalam. Berkah selalu juga untuk Soto Uma, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu ini kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua bisa umroh yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam diri kita ini kita harus meyakini bahwa kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin bukan hanya dalam lisan saja, bukan hanya dalam perkataan, tapi bagaimana kita yakin dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita yakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kebanyakan umat saat ini, umat akhir zaman ini, hanya omong aja, hanya omong kosong. Saya ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala, saya ini cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada bukti bahwa dia benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bukti bahwa dia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, saya ini hamba Allah, saya ini cinta sama Nabi Muhammad, tetapi perintah Allah dilanggar, perintah Allah SWT tidak dilaksanakan, sedangkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala kita ikuti. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini harus luruskan niat kita, bersihkan pikiran kita, bahwa kita yakin kepada kalimah thayyibah ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, bukan hanya diomong saja, tapi kita buktikan dalam hati kita, diri kita, pikiran kita, bahwa kita benar-benar yakin bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Jadi jangan sampai kita ini hanya omong kosong. Karena di dunia ini, kalau kita omong kosong aja di dunia ini, nanti di akhirat pun juga seperti itu. Nggak dianggap kita, diberikan tempat yang nggak nikmat, diberikan tempat yang kurang baik, bahkan disiksa pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Semoga teman-teman semua bisa umroh ini adalah orang-orang terpilih, adalah hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat-umat Nabi Muhammad SAW yang
dicintai balik oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus penting meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, agar kehidupan kita di dunia ini mendapatkan rahmat, agar kehidupan di dunia kita ini mendapatkan nikmat, ibadah nikmat, kerja pun jadi nikmat kalau kita menghadirkan ada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mau kerja kita nikmat, mau ibadah kita nikmat, cari dunia nikmat, cari akhirat pun nikmat. Kalau kita yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalimat thayyibah tadi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, apa itu la ilaha illallah? Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya apa? Bagaimana dalam diri kita ini? Bagaimana dalam diri kita ini kan kita ini telah banyak masukkan dunia. Ya, kita pikir dunia, hati kita terpaut pada dunia. Tujuan kita itu hanya dunia. Bagaimana yang di hati kita ini tentang dunia saja nih, uang, fulus, perempuan, laki-laki, istri, kenikmatan, maksiat, bahwa kita keluarkan. Kita keluarkan dulu, bagaimana kita masukkan dalam hati kita ini keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini hamba Allah. Saya ini misal antum nih menjadi pebisnis. Bahwa antum yakin nih, saya ini hamba Allah yang kebetulan jadi pebisnis karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita seperti itu, insya Allah kita memiliki sifat yang tawadhu, sifat yang tidak sombong, tidak dengki. Karena kalau kita tidak ada keyakinan bahwa diri kita ini hamba Allah, kita ini tidak ada keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka ada kesombongan nanti di dalam diri kita. Seperti halnya antum pebisnis, menjadi ketua RT, gubernur, pemerintahan, nggak ada keyakinan sama kalimat la ilaha illallah, nggak ada hadirkan rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka antum akan meninggikan diri antum, mendirikan diri kalian semua. Seperti misalnya, saya ini udah lama saya ini belajar tentang mekanik. Jadi karena saya ini belajar mekanik, saya ini jadi bos. Jadi kalian nih kalau mau belajar sama saya, begitu. Jadi seperti tidak ada rasa bersyukur. Tetapi kalau kita ada yakin pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun kita jadi bos, kita selalu tawadu. Saya ini bos karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini pebisnis, saya ini punya 30 cabang. Tapi saya ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya saat itu saya pas hajian tahun ini kemarin, saya ketemu sama ownernya ayam gepuk Pak Gembus. Tahu ya ayam gepuk Pak Gembus? Yang dia Jakarta. Kalau di daerah Jabodetabek itu mungkin terkenal. Insya Allah terkenal itu ayam gepuk Pak Gembus. Saya ketemu sama ownernya. Itu luar biasa. Beliau itu orang kaya, kita ngomong orang kaya, tapi dia hadirkan kekayaan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia itu punya pondok pesantren di tempatnya beliau ada pondok pesantren. Luar biasa. Jadi kalau kita ini punya uang, punya kuasa, tapi kita hadirkan atas keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmat hidup kita. Nggak ada masalah, nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Cobaan pasti ada, tapi cobaan-cobaan yang akan meningkatkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita ini umatnya Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Allah, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Nabi Muhammad SAW yang punya akal. Ya, ini saya bahas yang punya akal. Bahwa kalau kita yang punya akal ini mengaku bahwa kita ini adalah hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan cinta kepada kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka kita harus hadirkan bahwa Allah ada di sisi kita. Allah ada di dekat kita. Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus cinta kepada beliau. Kalau kita cinta kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Allah pun cinta kepada kita. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita harus hadirkan yakin kepada kalimat thayyibah. Jadi pembahasan pada malam hari ini yakin kepada kalimat thayyibah.
meyakini kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Maksud tujuannya apa? Maksud tujuan la ilaha illallah yaitu meyakini, kita keluarkan dulu hati kita ini dari perkara dunia, kita masukkan dalam hati kita, dalam diri kita ini keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah. Agar apa? Agar kita tuh harus ingat bahwa kita ini hambanya Allah, kita ini ciptain oleh Allah. Yang mengatur urusan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua hal di dunia ini, antum semua itu dari Allah Subhanahu wa taala semua. Jangan antum kufur terhadap itu. Jangan kita tutup mata atas perkara tersebut. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau udah kena dunia, udah kena duit banyak nih, lupa. Sering banget. Kenapa? Ini kodratnya manusia sering itu, banyak salah dan lupa. Tetapi bagaimana umat yang baik, kita nih hambanya Allah yang pengen belajar, pengen mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jangan sengaja lupa. Jangan sampai kita sengaja lupa. Jadi teman-teman yang ingin Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini kalimah thayyibah. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan kita meyakini kalimah la ilaha illallah ini? Apa keuntungannya? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati, wafat, meninggal dan dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, niscaya dia masuk surga. Dan dikatakan juga para mafhum ulama semuanya, para ulama mengatakan kalau kita ini ada iman walaupun sedikit walaupun sebesar biji dzarrah, itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali lipat daripada dunia ini. Dunia ini aja udah luas banget ya, apalagi dilipat gandakan 10 kali lipat. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tutup mata atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita punya keilmuan yang pintar. Bisa kita belajar ilmu mekanik, kita belajar ilmu arsitek, ilmu dokter, ilmu ekonomi, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi saat kita sukses hadirin Allah Subhanahu wa taala, lupa kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah enggak Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Misal kita jadi orang tua. Saya contoh jadi orang tua. Saya punya anak. Ini anak saya kasih makan tiap hari. Ini anak saya kasih tempat tinggal. Ini anak saya kasih baju, pakaian, saya beliin kendaraan segala macam. Terus dia belajar, sukses, kita sekolahin dia sukses. Tuhan lupa sama kita. Dia udah punya uang banyak, punya istri, punya keluarga, punya suami. Terus lupa sama kita sebagai orang tua. Sakit nggak hati kita? Pasti sakit. Walaupun kita kebanyakan juga ibu ya, perempuan itu, walaupun anaknya durhaka pada ibu itu kadang masih bisa memaafkan. Sama dengan halnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Tapi bagaimana kita ini sering minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu rahmat, pintu rezeki. Seperti itu. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ini mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita nutup mata. Datang nikmat nih, Masya Allah, datang nikmat uang 10M. Tutup mata kita. Langsung beli hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, foya-foya. Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakal sehat ya. Kita lagi bahas yang berakal ini. Kalau antum, enggak apa-apa Ustaz, saya ini bos, saya banyak uang. Tenang, masih lama itu, kiamat masih lama. Saya masih insya Allah masih hidup sampai 50 tahun. Silakan, tidak masalah. Itu untuk orang-orang yang tidak berakal. Tapi untuk orang-orang yang berakal sehat, dia akan meyakini, ini saya kasih tahu. Jadi kalau untuk orang-orang berakal sehat tentang agama, dia akan yakin bahwa besok dia akan mati. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita udah tahu nih, aduh saya besok mati ya.
maka kita akan semangat dalam beribadah, tobat, minta maaf, semuanya kita pernah salah kita minta maaf, hutang-hutang kita bayarkan, kita sungguh-sungguh dalam beribadah, karena kita akan menyambut mati. Jadi kalau kita ini udah imannya udah kuat, amalnya udah bagus, subhanallah, maka kita akan yakin besok kita mati. Kita harus yakin besok saya mati nih. Jadi kalau kita udah yakin besok kita mati, maka kita tiap hari itu pasti kita ibadah lagi, ibadah terus kita sampai benar-benar mati. Jadi kalau emang teman-teman nih emang imannya udah kuat, udah semangatnya bagus, silakan yakinlah bahwa besok mati. Jadi kalau kita yakin besok mati, kita akan ibadah hari ini benar-benar ibadah. Besok seperti lagi, saya besok mati, ibadah lagi lebih kuat lagi. Besok seperti itu sampai terus menerus sampai benar-benar kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan kita ini lupa atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teman-teman ini yang nonton ini udah ada yang jadi bos, udah ada yang jadi menteri mungkin, ataupun yang belum sukses, jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut atas rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini selalu yakin, yang kita bahas pembahasan pada malam ini, yakin pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, seperti itu. Bagaimana Ustaz kita mendapatkan keimanan? Bagaimana Ustaz kita ini dapat sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah? Hari-hari kita bahas tentang iman. Walaupun kita misalnya lagi di kantor, lagi bahas dunia nih, tetap kita 1 menit kah 2 menit kah kita bahas tentang iman. Jadi satu hari itu jangan full talk kita bahas tentang dunia. 1 menit aja, Masya Allah. 1 menit ini berapa detik sih? 60 detik. 60 detik itu kalau bahas dunia itu gak bakal cukup. Tetapi 1 menit bahas iman, ini luar biasa. 1 menit bahas iman dengan 1 menit kita pikir dunia, gak bakal cukup. Ini 1 menit bakal bahas dunia, gak bakal cukup. Tapi 1 menit kita bahas akhirat, aduh ngantuk. 1 menit. La haula wala quwata illa billahil azim. Inilah akhir zaman. Inilah akhir zaman Dajjal dikatakan. Di sini kalau orang Arab di sini ngomong, Dajjal itu udah lahir. Kalau orang Arab ngomong, la haula wala, hati-hati teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, orang yang kufur tuh tertutup, menutup atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering dengar dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu syukur atas nikmatku, kata Allah. Ini kata Allah ya, ini firman, bukan kata saya ini kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu syukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Diberi nikmat fulus yang banyak, duit yang banyak, kita syukur, tambah lagi duitnya. Diberikan istri yang solehah, kita syukur, tambah lagi istrinya dari 2. Masya Allah. Ya bapak-bapak ya, la haula wala quwata illa billahil azim. Diberikan anak yang pintar, kita bersyukur, datang lagi anak kita menjadi hafiz zoeng. Diberikan tetangga yang baik, kita bersyukur, maka kita akan berkumpul dengan orang-orang baik. Tapi wala in kafartum, jikalau kamu kufur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kufur? Tertutup. Kufur tuh kalau bahasa Inggrisnya cover tuh kan tutup. Di sini kufur, tertutup, kafir, orang yang tertutup. Jikalau kamu kufur atas nikmatku, kamu tertutup atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak Allah bohong? Enggak mungkin Allah bohong. Allah Maha benar. Jadi kita tinggal tunggu. Kalau kita kufur atas nikmat Allah, diberikan amanah uang, kita pakai untuk foya-foya, untuk maksiat, maka tunggu. Nanti, bukan sekarang. Sekarang masih bisa senang, kita masih senyum, Masya Allah. Masih kipas-kipas uang. Tapi nanti kita bukan lagi kipas-kipas uang. Api yang mengipasi kita. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur selalu kita atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kali ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi begitu, bagaimana cara mendapatkan iman? Cara mendapatkan iman yang terus menambah, harus kita hari-hari ngomong tentang iman. Walaupun 1 menit.
Jadi jangan lupa, jangan full kita hanya dunia. Harus kita hadirkan bagaimana pentingnya akhirat. Karena kita ini hidup di dunia ini sementara. Kalau kata Ustaz dari Sulaiman, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diberikan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala zaman dunia ini untuk apa? Untuk kita mencari bahan, mencari bekal menuju akhirat. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ini dunia kepada kita ini? Untuk mencari bekal. Mencari bahan untuk bagaimana kita berada nanti di akhirat. Kalau kita di dunia ini kita carinya sampah, jadi maaf ngomong, dunia ini sampah. Ya, dunia ini sampah. Tetapi bagaimana sampah ini menjadi baik, kita harus daur ulang. Bagaimana daur ulangnya? Daur ulangnya dengan kita beramal agama. Kita lihat misalnya botol aqua, botol minum itu, kalau kita buang, maka tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Tapi kalau kita daur ulang, maka akan bermanfaat. Maka akan ada hasil. Seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini dunia yang sampah ini kita daur ulang dengan amalan kita cari bekal, kita daur ulang, kita bagaimana dunia ini kita setel, bagaimana dunia ini kita mendapatkan akhirat. Misalnya bekerja, kita kan nyari nafkah, bagi yang suami mencari nafkah, yang istri berkhidmat di pada rumahnya. Jadi bagaimana kerjanya itu bukan untuk foya-foya. Kerja ini saya untuk menafkahi keluarga saya, agar mereka lebih kuat lagi dalam amal agama, dalam sholatnya, ibadah. Karena kalau kita lapar, nggak makan, terkadang ibadah kita juga kacau. Jadi makanya kita juga harus mencari makan, mencari nafkah buat laki-laki dan perempuannya berkhidmat di pada rumahnya. Jadi teman-teman yang berkelas mentala, bagaimana dunia ini kita daur ulang sehingga nanti di akhir kita mendapatkan hasilnya. Kalau misalnya di dunia ini kita hanya kumpulkan sampah aja, maka di akhirat pun kita akan mendapatkan tumpukan sampah yang banyak. Sampah biar hilang gimana caranya? Dibakar ke neraka kita. Kalau kita kumpulkan sampah banyak, gimana cara menghabiskan sampah yang banyak kita kumpulkan? Sampai gunung-gunung itu sampah kita kumpulkan di dunia ini. Berangkat kita ke akhirat bawa sampah. Wah, kata Allah SWT, kebanyakan nih sampahnya nih nggak muat yang lain. Ke neraka, bakar. Dibakar dulu. Sampai sampahnya habis baru kita bisa berangkat ke surga. La haula wala quwata illa billah. Pengen kita? Pengen nggak? Pengen cari sampah atau pengen didaur ulang tuh sampah? Kalau kita di dunia kita daur ulang tuh sampah yang banyak bertumpuk-tumpuk, tadi kita mungkin masih banyak dosa kan? Kita daur ulang, terus kita berikan pada orang lain yang membutuhkan, maka kita bawa ke surga nanti hal-hal yang baik, amal-amal yang baik, bekal yang baik, sehingga Allah SWT masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini dunia ini bukan hanya untuk kita bersenang-senang. Kalau orang agama Islam, orang-orang yang berakal sehat, maka dia akan menjadikan ini dunia lahan untuk mencari kepada akhirat. Ah, tenang Ustadz, nantilah umur 40 tahun Ustadz baru kita taubat. Lah, ini antum malaikat saja, ini malaikat nggak tahu kapan kiamat. Nabi Muhammad belum tahu kapan kiamat. Terus kita bisa ngomong seperti itu. Berarti kita melebihi sifat-sifatnya mereka. Berarti kita merasa, jadi itu sama seperti kita sombong. Sombong akan perkataan itu termasuk kata-kata yang sombong. Jadi teman-teman jangan seperti itu ya. Karena sering banget kita dengarkan, apalagi kalau orang-orang lagi nongkrong tuh di pos ronda, lagi begadang malam-malam sambil ngerokok. Ada yang lewat, jamaah-jamaah yang sering ngajak masjid. Ayo Pak, ke masjid. Santai, belum 40 tahun. Nantilah 40 tahun baru kita taubat. Kalau sampai. Kalau nggak sampai, Masya Allah, tinggal tunggu aja tuh apinya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, gelap ya. Bagaimana kita meyakini kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama, bagaimana hakikat iman itu dakwahkan. Hari-hari bicara tentang keimanan. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberikan hakikat iman. Ya Allah, saya ini lemah iman ya Allah. Saya ini suka maksiat ya Allah. Saya ini nggak bisa jaga pandangan ya Allah. Saya ini suka berbicara gibah ya Allah. Saya ini suka mendengar hal yang tidak baik ya Allah. Maka bersihkan hati saya ya Allah. Bersihkan pikiran saya ya Allah. Berikan saya bisa saya jaga pandangan ya Allah. Berikanlah hakikat iman kepada saya. Seperti itu. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalimat thayyibah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksud Muhammad Rasulullah itu satu-satunya jalan, satu-satunya jalan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat dengan mengikuti apa? Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengamalkan, menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaitan kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini berhubungan. Kita la ilaha illallah, saya yakin Ustadz sama Allah, tapi saya belum cinta sama Nabi Muhammad. Nah, jadi kita harus bagaimana kita jangan sibuk dengan kita Masya Allah ibadah sama Allah, tapi nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustadz? Saya kan udah yakin sama Allah, saya udah cinta, saya udah taat sama Allah, saya ibadah sama Allah, tapi kita nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW, sama aja sia-sia. Kenapa? Karena amalannya nggak sampai. Karena apa? Yang ngajarkan sholat kita siapa? Yang ngajarkan ibadah siapa? Yang ngasih contoh-contoh sholat siapa? Yang berikan menyampaikan wahyu dari Allah itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita harus berhubungan, harus bersatu, itu berkaitan. Jadi kalimat thayyibah itu berkaitan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kata yang satu. Jadi teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kenikmatan dunia akhirat dengan mengikuti jalannya Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW, dan bagaimana fikirnya Rasulullah SAW. Apa keuntungan kita ini yakin kepada Nabi Muhammad? Apa keuntungan kita yakin sama Muhammad? Katakan dalam hadis, tidak akan ditelan api neraka. Tidak akan ditelan api neraka bahwasanya seseorang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Katakan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ini sering masyhur ya, hadis masyhur ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Masya Allah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh, ini katanya, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Masya Allah. Pengen ke surga kita? Kita nih pengen di neraka apa di surga? Kalau pengen kita di surga, yaitu bagaimana kita selalu beribadah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita pengen ke neraka, ya udah terserah. Itu urusan nafsi-nafsi. Karena di akhirat itu nafsi-nafsi diri masing-masing. Kita di sini mengajak. Kalau kita sudah ajak nggak mau, berarti sudah nafsi-nafsi. Sudah masing-masing. Antum mau silahkan, nggak mau ya silahkan. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana pentingnya kalimah thayyibah, dan kita harus yakin kepada kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. John Wick hadir Ustaz, Masya Allah Mas John, kaif halak thayyib? Subhanallah. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita harus yakin, bukan hanya yakin di yang lebih omong aja, omdo ya, omong doang. Tapi buktikan. Kita yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita buktikan. Salat kita istiqomah. Bukan harus istiqomah salat itu ya. Ya wajib, salat itu wajib, harus dilaksanakan. Salat wajib, salat kita laksanakan 5 waktu setiap hari. Baca Quran kalau bisa baca Quran itu 1 hari 1 juz. Kira-kira bisa, sanggup nggak? Misalnya baca Quran itu 1 juz 1 hari. Kalau nggak sanggup, 1 hari setengah juz. Jangan sampai benar-benar nggak baca, karena Al-Quran ini
haknya Al-Quran itu dikhatamkan 2 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Thayyib Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair. Seperti itu ya teman-teman, bagaimana kita harus menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Terus apalagi ya, cara mendapatkan bagaimana kita menghidupkan sunnah ini? Ya kita hari-hari bahas sunnah. Kita lihat kalau di TikTok itu jangan hanya cari yang viral-viral aja di TikTok tuh. Bagaimana kita pakai sosial media yang mungkin orang lain salah gunakan, tapi kita ini apalagi khususnya semua bisa umroh ini luar biasa, karena pengikutnya semua bisa umroh ini adalah orang-orang yang pengen beribadah. Ya, pengen tahu ilmu. Jadi carilah di TikTok tuh, search bagaimana sunnah, bagaimana sholat yang baik, bagaimana, karena kan masih banyak tuh di TikTok tuh banyak potongan-potongan bagaimana pentingnya dalam beribadah. Jadi kita lihat aja tuh FYP kita lihat. Kalau banyakkan maksiat, banyakkan hal-hal nggak bermanfaat, berarti kita itu kehidupan kita itu, diri kitanya lagi lagi banyakkan ininya, banyakkan maksiat, banyakkan itulah yang sering ditonton. Cuma kalau banyakkan kalau di scroll TikTok orang baca Quran, scroll TikTok lagi ada ceramah, berarti Masya Allah itu iman kita lagi bagus itu. Dan kita sering melihat video-video itu, karena kan FYP TikTok tuh kalau salah, kalau kita lama buka itu video, maka nanti akan dikasih video-video yang sama, yang apa sih bahasanya itu, yang mirip, yang berhubungan seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwasanya kita ini harus yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin yang sesungguhnya ya, yakin dengan sesungguhnya dalam hati, dalam pikiran, dalam diri, dalam pembicaraan. Karena kalau banyakkan umat sekarang ini omdo aja ya, ngomong, ya saya yakin, tenang, santai. Saya yakin kok sama Allah, saya yakin kok sama Nabi Muhammad SAW, saya percaya sama mereka, saya percaya. Tetapi tidak ada hal yang dibuat. Sholat nggak mau, puasa bolong-bolong, zakat ya, kalau zakat mungkin kalau banyak uang yang zakat murah tuh, balik beras cuma berapa kilo, seperti itu. Tapi bagaimana mujahadahnya kita itu nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak di pesantren saya dulu di Tangerang Selatan itu. Saya pernah mondok di Tangerang Selatan. Jadi itu pimpinannya itu tidak mau menerima sumbangan dari orang-orang kaya. Jadi kenapa? Jadi orang-orang kaya itu kalau mau nyumbang tuh gampang. Taruh, nih Ustadz 10 juta bangun ini. Ini Ustadz saya donasi 20 juta. Ini Ustadz, gampang orang kaya. Tetapi nggak diterima sama pimpinan saya. Kenapa? Pas datang itu ada orang kaya, saya nggak sebut, saya ada di situ. Orang kaya datang nih, mau kasih uang, mau donasi kan? Karena sana pas banget lagi bangun kan, lagi perbaikan. Apa kata pimpinan saya, kiai saya nggak terima uang antum. Saya nggak terima uang antum. Antum buka baju, dia kan pakai pakaian batik lah. Antum buka baju, bantuin tuh santri nyangkul. Kaget dong dia, wah janganlah ini Ustadz, masa saya nyangkul. Nah itu katanya, antum ngasih uang gampang, tapi korbannya itu bukan korbannya antum. Itu uang kan gampang sekali antum dapatkan, tetapi korban antum itu tubuh antum, jasa. Orang kaya kan gampang nih 10 juta, di 20 juta. Tapi kalau kita disuruh nyangkul, mau nggak tuh orang kaya nyangkul? Kalau dia mau, berarti emang dia sungguh-sungguh mau bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuh orang mau nyangkul bener-bener, berarti bener-bener dia mau donasi kepada pesantren. Tapi pas itu datang juga orang tukang ojek, 100.000 dikasih baru diterima. 100.000 itu berharga loh, sama tukang ojek itu berharga 100.000. Bisa beli beras berapa kilo dapat 100.000 di sana ya. Bisa dapat 10 kilo ya di Indonesia. Di sini 100 kilo, di sini 100.000 itu beras dapat berapa? 30 real 5 kilo. Berarti 100.000 3 kilo dapat, di sini 3 kilo 100.000. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita nih lihat kita nih lihat proporsi kita.
Kita ini misalnya orang kaya, jangan hanya donasi uang, tapi bagaimana donasi jasa. Biar apa? Biar ada rasa mujahadah. Karena agama ini didapatkan karena mujahadah. Agama Islam ini bisa tersebar luas tuh karena ada mujahadah. Adanya mujahadah. Orang ada yang berangkat dikirim oleh Nabi Muhammad kepada negeri Syam, ada yang berangkat ke negeri Syria, ada yang berangkat ke mana. Jadi kalau nggak ada yang mujahadah, nggak ada yang lapar, nahan lapar pada sahabat, nggak ada yang nahan haus, nggak ada yang capek, maka agama ini nggak bakal sampai pada kita. Tapi dengan yang mujahadahnya sahabat, mujahadahnya Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan agama, menyebarkan agama, akhirnya sampai pada kita. Jadi kita lihat proporsi kita. Misalnya kita nih kalau ngasih uang untuk agama itu misalnya untuk sedekah lah, untuk wakaf, agak susah, maka itulah mujahadah kita. Bagaimana kita cari uang, kita kasih. Tetapi untuk orang-orang kaya, bagus kok, bagus buat memberi itu bagus, nggak masalah. Tapi nggak mujahadah, nggak mujahadah, nggak ada rasa sungguh-sungguh benar-benar membantu. Tetapi kalau kalian-kalian ini yang misalnya udah punya banyak kaya segala macam, misalnya ada pembangunan masjid, jangan hanya bantu uang aja. Setidaknya bantu nyangkul lah, bantu ngepel masjid. Nah, bisa nggak kira-kira tuh? Kita nih orang yang kaya kan banyak uang, datang ke masjid nyapu gitu, ngepel, bersihin WC. Maka itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang berAllah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini itu tadi sungguh-sungguh dalam menghidupkan amal agama, dan kita yakin bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, luruskan niat kita, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita. Bagaimana kita ini hidup di dunia sementara, bagaimana di dunia yang sementara ini kita cari bekal yang banyak, bekal akhirat. Bukan cari bekal nasi, makan segala macam, tapi bekal akhirat. Sering-sering kita beribadah, sholat 5 waktu, baca Quran, zikir pagi petang, tasbihat, istighfar, sholawat, agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh nggak pengen apa-apa sebenarnya di dunia ini, nggak pengen apa-apa. Pengen misalnya kita banyak cita-cita kan, pengen jadi kaya, pengen jadi jadi orang yang bermartabat. Sebenarnya apa yang kita inginkan dari uang yang banyak nanti? Misalnya dikabulkan nih, misalnya siapa contoh Bang John nih, Bang John, ya Allah saya pengen uang yang banyak. Terus dikasih itu uang banyak, untuk apa itu uang tersebut? Jadi seperti itu teman-teman ya. Tujuan kita itu akhirat. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam menikmati dunia. Ustadz ini bisa ngomong aja ini. Saya juga belajar. Kita di sini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Karena berat, orang yang menyampaikan itu lebih berat. Jadi saat Nabi Muhammad SAW itu pernah bersama malaikat Jibril salam, Nabi Muhammad itu melihat ada sekelompok manusia, itu lidahnya itu mereka menjulurkan lidah, terus bawa gunting, dipotong tuh gunting, terus tumbuh lagi itu lidah, potong lagi lidahnya, potong lagi, sampai itu nggak habis tuh potong, kan pedih ya, potong lidah itu kan pedih ya, perih. Tanya sama Nabi Muhammad SAW pada malaikat, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Apa kata malaikat Jibril? Itulah orang-orang yang suka berkhutbah, suka memberi ceramah, tetapi tidak mengamalkan. La haula wala. Jadi berat. Yang berat itu yang menyampaikan. Jadi makanya bagaimana saya sampaikan seperti ini, itu untuk diri saya, khususnya itu untuk diri saya, umumnya untuk teman-teman semua. Tapi ini khususnya orang-orang yang berkhutbah itu khususnya untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tanggung jawab atas apa yang diomongkan. Jadi bagaimana saya bicara seperti ini untuk bekal saya nanti. Oh, saya berarti sudah ngomong seperti itu, berarti saya harus menjaga apa yang saya bicarakan. Makanya teman-teman yang rahmatullah SWT, semoga kita ini, apalagi khususnya yang nonton ini, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman agama. Dan kalau misalnya Allah berikan kita cobaan,
Diberikan cobaan yang kita mampu untuk menghadapinya. Karena kita terkadang itu nggak sanggup juga ya, karena iman kita ini lemah, kurangnya bekal kita dalam agama. Jadi kalau dikasih cobaan yang berat itu langsung ngedon, langsung wah hilang tuh dah agamanya. Makanya teman-teman, sebelum kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendapatkan ujian yang berat, maka dari sekarang kita cari dulu bekalnya. Jadi kalau kita sudah menghadapi ujian-ujian tersebut, kita udah siap. Ya, kalau kita udah punya agama, punya keyakinan bahwa kita ini makhluk dan Tuhan Allah SWT adalah Tuhan, maka kita kalau diuji sama Tuhan kita Allah SWT, maka kita akan terima. Sama halnya antum kan, misalnya ada jadi karyawan sama bosnya, terus diuji sama bosnya kan, suruh ini suruh itu, tangan cuma dua tapi banyak banget, suruh-suruhannya banyak banget. Tapi kita ikhlas aja, ikhlas ya, ikutin aja. Walaupun dalam hati itu menggerutu, apa sih ini bos nih, tetapi bisa kita jalankan. Tetapi kenapa sulit sekali kita nih, kalau perintah Allah itu sulit sekali kita jalankan. Padahal perintah Allah tuh nggak langsung banyak gitu. Misal sholat 5 waktu kan nggak langsung satu azan itu sholat. Subuh, terus jarak lagi 6 jam baru zuhur, jarak lagi 3 jam asar, jarak 2 jam maghrib, jarak 1 jam isya. Tetapi kok sulit banget ya? Kayak sulit gitu ya. Ya itu karena kita ini kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan pada malam hari ini kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu kalimah yang benar. Thayyib artinya bukan Bang Thayyib tapi thayyibah, benar. Makanya kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka teman-teman, kita harus yakin bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hamba kepada tuannya, kepada yang menciptakannya, harus apa? Harus taat. Kalau nggak taat, maka dapat azab. Cara membedakan azab dan ujian apa Ustadz? Kak Bintan Online Shop. Cara membedakan azab dan ujian apa Ustadz? Azab itu gimana ya? Ujian dan azab itu yang berbeda ya. Azab itu atas kesalahan kita. Kita buat maksiat nanti diazab. Ujian itu ya, ujian biasanya di dunia ya. Azab itu jarang sekali diberikan saat di dunia, apalagi orang akhir zaman ini jarang sekali kena azab. Banyak kan kena ujian bertimbun-timbun tuh ujian. Dapat mantu alim dan dapat dunia akhirat Ustadz. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bang John, semoga diberikan menantu yang alim, menantu yang soleh dan mendapatkan dunia wal akhirat. Masya Allah. Bang John ini orang Jogja. Saya pengen juga nih ke Jogja nih. Udah lama ke Jogja. Ke Jogja tahun 2000 berapa? 2019, sebelum corona saya ke Jogja. Masya Allah teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh? Alhamdulillah kita sudah lama kita belum sapa-sapa ini ya. Bolehlah yang mau tanya-tanya ataupun apapun itu, ngobrol-ngobrol kita sambil menunggu waktu istirahat, waktu tidur. Ya boleh teman-teman. Yang mau sapa-sapa, yang mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol, boleh di komen, di tap-tap layarnya. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya kita harus yakin kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita masukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ada kitab nih. Kitab hadis. Kita baca satu buah hadis ya. Satu buah hadis tentang ini aja. Kita kan lagi bahas bahas la ilaha illallah ya. Kita bahas tentang iman ya. Tapi saya baca enggak apa ya. Saya baca karena belajar itu tidak hanya face to face, kita juga harus ada buku, ada bacaan,
agar berkah, agar manfaat. Mana ya yang tentang iman ini, ada tentang iman. Boleh sambil ini yang mau siapa-siapa mau tanya-tanya boleh sambil kita baca satu buah hadis saja ya. Boleh sambil ini yang mau siapa-siapa mau tanya-tanya boleh sambil kita baca satu buah hadis saja ya.